kami bersyukur Tuhan saat sore menjelang malam ini Tuhan, karena kebaikan Tuhan mengantar setiap kami datang bersama-sama dalam ibadah penghiburan kepada Tuhan. Tuhan, kami kerabat, jemaat, saudara, adik tolan yang ada, kami berusaha menghibur keluarga yang sedang berduka, yaitu keluarga almarhum Bapak Samsudin Cirimorimu yang almarhum sudah Tuhan panggil, tapi kami sebagai kerabatnya terbatas. Penghiburan kami sangat terbatas, tapi semuanya mau kami kembalikan kepada Tuhan. Penghiburan daripada Tuhan kekal abadi adanya. Biarlah saat malam hari ini Tuhan, kami sadar keluarga yang sedang berduka dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sendiri secara pribadi, lepas pribadi, menghibur mereka, baik istri, anak-anak, menantu, cucu. Biarlah Tuhan sendiri secara pribadi hadir dalam hidup mereka, menghibur mereka yang saat ini sangat berduka karena orang yang mereka kasihi Tuhan panggil. Tapi biarlah kesedihan yang mereka alami tidak berlarut-larut, karena kami memiliki Tuhan. Kami percaya kemana Bapak Samsudin akan pergi, itu dalam kerajaan Tuhan, kerajaan surga yang telah sediakan buat mereka. Terima kasih. Sebentar kami mau mulai pada hiburan ini. Tuhan menyertai setiap kami. Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, biarlah semuanya boleh menjadi berkat buat kami semua yang hadir. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat bersama. Bapak Saudara, sebagai anak Tuhan, kita tidak pernah siap menerima kenyataan kalau kita harus kehilangan apa yang kita cintai. Tapi yakinlah bahwa saat ini almarhum jasadnya ada bersama dengan kita, tapi jiwanya sudah bersama Tuhan. Satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apa yang terjadi, semuanya Tuhan tahu. Kita mulai saat kita melihat saat buka
kasih Tuhan panggil, tapi ingat, kita selalu percaya bahwa Yesus adalah harapan kita semua. Bapak Samsudin sudah menyelesaikan pertandingan, mengakhiri pertandingan dengan tetap setia kepada Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh Gembala semalam, betapa di masa akhir hidupnya beliau selalu bersama-sama beribadah. Pasangan suami istri saya melihat begitu mesranya, setia, sudah tetap sampai Tuhan panggil. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Sebentar kita bersama-sama mendengarkan dengan firman Tuhan, kita menyiapkan hati kita bersama-sama dengan pujian. Ku tetap setia seperti orang. Kau yang sanggup Tuhan membuka Tuhan, membalikan Tuhan
Kesedihan itu menjadi sukacita daripada Allah. Karena kami percaya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Tuhan, Allah yang benar, Allah yang tahu keberadaan hati kami, keberadaan kami saat hari ini Tuhan. Ketika kami merasa kehilangan, ketika kami sakit Tuhan, kami sedih Yesus, Kau yang tahu segala isi hati kami. Dan kami percaya Tuhan, Kau juga yang akan memulihkan Tuhan, khususnya keluarga besar Bapak Samsudin Tuhan. Ada anak yang dikasih hidup, ada istri Tuhan, ada cucu Tuhan, bahkan keluarga besar Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Kau yang sanggup memulihkan hati mereka. Kami berserahkan hati pada sore hari ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan sedikit bagian dari firman Allah. Kami bersama-sama di dalam hati bersama Tuhan kami ucapkan Yesus luar biasa. Kami berdoa, haleluya, amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini dalam ibadah penghiburan hari kedua. Ibadah penghiburan almarhum keluarga besar Bapak Samsudin di usia yang ke-71, yang telah meninggalkan istri tercinta beserta anak, menantu, cucu, saudara, sahabat yang dikasihi Tuhan. Saya mewakili sidang jemaat di Desa Nuga untuk mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya. Kami percaya hari ini hati kita mungkin rasa kehilangan, tapi juga saya percaya Yesus memulihkan semuanya. Puji nama Tuhan, mari kita bersama-sama melihat firman Allah. Bagaimana Yesus ada buat kita, hadir buat kita, ini tinggalkan. Ternyata kita tidak pernah menjadi jati dia karena Dia setia untuk kita, saudara yang ditinggalkan hari ini. Mari kita bersama-sama buka di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Kita mau baca bersama-sama. Kita mau lihat firman Allah pada hari ini. Paulus menulis surat pada jemaat di Tesalonika karena ada beberapa jemaat anggota yang keluarganya meninggal. Jadi dia menuliskan satu firman Allah yang berbunyi demikian. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Paulus sadar Bapak Ibu, kejadian seperti ini ditinggalkan oleh orang yang dikasihi itu mendatangkan kesedihan, bahkan duka cita yang mendalam seperti hari ini, di mana beliau meninggalkan istri tercinta, anak-anak yang dikasihi, cucu, bahkan keluarga besar semua. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam ayat Tesalonika 4 ayat 13 dikatakan apa? Dia mau supaya saudara-saudara mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya jangan berduka cita seperti orang-orang lain. Jangan sama dengan orang lain. Ada beberapa pesan yang ingin firman sampaikan malam hari ini buat saudara semua, khususnya firman Allah yang harus disadari. Yang pertama adalah jika pasangan kita meninggal, kita harus terima sebagai fakta bahwa kehidupan kita itu semuanya pasti akan berakhir. Usia kita itu rahasia Tuhan Bapak Ibu, ya. Tetapi yang namanya kehilangan, yang namanya kematian itu pasti terjadi bagi semua orang, bagi yang hadir, bagi yang hari ini kita masih ada, bahkan saya pribadi pasti dipanggil Tuhan. Jadi hari ini ada duka cita karena pasangan yang meninggalkan istri tercinta, tentunya pasti sangat mendalam ya.
buat keluarga besar. Tetapi kita hari ini mau melihat, jangan sampai ini berlarut-larut, jangan sampai ini terus-menerus, ya. Karena ada orang yang kehilangan sampai tidak bisa melupakan, sampai ada yang berharga, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun baru bisa. Tapi di sini kita melihat janji Allah, ya. Ada janji Allah yang mampu memulihkan hati saudara dan saya. Ya, jangan sampai kita tidak pulih. Kita boleh berduka, sangat boleh. Kita sedih boleh, ya. Tetapi yang kita sadari adalah bahwa saudara dan saya, termasuk almarhum, itu adalah milik Allah. Saudara milik Allah, saya milik Allah. Sehingga dia kembali kepada pemiliknya, yaitu Yesus sendiri. Jadi hari ini Bapak Ibu kita bersyukur karena apa? Pemiliknya mengambil apa yang menjadi bagian milik Allah, yaitu Allah sendiri. Bapak Ibu, orang yang percaya pada Tuhan itu menjadi milik Allah yang sempurna. Dan hari ini beliau sudah mencapai garis finish. Beliau sudah menyelesaikan pekerjaan iman dari awal hingga akhir setia beribadah kepada Tuhan. Dan yang kedua yang harus kita pahami bagi keluarga besar yang berduka, yang hari ini kehilangan, yaitu kita harus tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus, ya. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, dikatakan, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak memiliki pengharapan. Apa yang dimaksud Paulus dalam suratnya ini, Bapak Ibu Saudara? Kita harus tahu bahwa dia menyatakan orang-orang yang membuka diri hidupnya, mengimani dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, maka dia memiliki jaminan keselamatan daripada. Dan saya melihat almarhum, dia percaya, dia mengimani Yesus, dia menerima Yesus dalam hidupnya, dan dia juga memiliki jaminan keselamatan daripada Allah. Itulah yang kita harus bersyukur. Itulah yang harus kita ucapkan syukur kepada Allah, bahwa kita tahu kemana beliau akan pergi. Dia hanya berpisah dengan saudara, itu hanya sebentar waktu, tidak selamanya. Saudara kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Bapa di surga. Bahkan dalam kitab Wahyu dikatakan apa? Berbahagialah mereka yang mati karena Tuhan. Karena apa? Karena mereka boleh beristirahat dengan jerih keluar mereka dan perbuatannya menyertai mereka. Jadi kita bersyukur orang-orang yang mati di dalam Tuhan ada jaminan keselamatan. Saya sebagai bapak bersyukur beliau dipanggil Allah ketika hatinya menyertai Tuhan. Beliau setia beriman. Saya melihat bagaimana suami istri selalu bersama naik motor. Saya melihat di sini luar biasa. Dia setia mendampingi apapun. Dia itu menjadi teladan buat anak-anak khususnya, buat anak setia dengan pasangan. Dan beliau sudah membuktikan itu. Beliau setia sampai akhir. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, jika suatu hari kita dipanggil oleh Tuhan, kita akan sama kembali kepada pemiliknya, yaitu siapa? Allah dan Yesus sendiri. Jadi hari ini ada seorang yang dipanggil Tuhan, kita kehilangan, tetapi jangan terlalu berhanyut, terlalu sedih, berkenyang Bapak Ibu. Karena kita akan berjumpa kembali di tempat berpakaian Tuhan. Hari ini kalau kita boleh kehilangan, kita mau bersama-sama menghibur keluarga besar. Kita percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan hati kita. Perpisahan ini hanya sementara.
dengan tenang, dengan damai, bukan beristirahat dengan karena dia tahu, kita tahu kemana setelah kematian ini pergi, kemana tujuan kita setelah kita dipanggil oleh Tuhan. Pesan firman malam hari ini khususnya buat keluarga besar yang hari ini hadir, kita sadar bahwa setiap kita yang namanya kematian itu siapapun pasti akan menghadapi, siapapun, profesi apapun. Tetapi malam hari ini jangan sampai kita kehilangan pengharapan, jangan sampai kita kehilangan sukacita kita, dan jangan sampai kita berduka berlarut-larut. Karena ada janji Tuhan, kita dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Akan ada pertemuan-pertemuan. Kita ingat, khususnya keluarga, jika Tuhan melakukan suatu tanda, bahkan ketika pasangan kita dipanggil Tuhan, kita percaya bahwa Dia setiap waktu pasti memberi jalan keluar buat kita yang terbaik untuk kita yang ditinggalkan, khususnya keluarga besar, terlebih istri almarhum. Dia siap menyertai kita, memberkati kita dimanapun kita berada. Bila renungan firman-Nya sebentar ini menjadi kekuatan buat kita khususnya keluarga, bahwa Allah setia buat kita. Perpisahan ini hanya sementara. Perpisahan ini tidak selamanya. Suatu hari ada pertemuan besar di udara bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan. Kita akan dikumpulkan kembali bersama-sama dengan pasangan kita, keluarga kita. Oleh karena itu, malam hari ini biar setia di dalam Tuhan, pengiringan kita setia di dalam Tuhan, dan saya percaya orang-orang yang setia akan Tuhan selamatkan dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita tutup dalam doa, kita menyanyikan satu pujian, kuatkanlah hati. Kita melihat kehadiran bagaimana Yesus sanggup memulihkan saudara saya melalui keluarga besar ini, istri yang dikasihi.
istri yang ditinggalkan Tuhan, kami percaya Tuhan, oh Allah yang luar biasa Bapa. Kami tidak pernah Tuhan menjadi sebatang kara Tuhan. Kau yang menemani kami, Kau yang memimpin kami, Kau yang memberikan kami kekuatan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mengakhiri firman hari ini Tuhan dengan renungan yang pendek Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mampu memulihkan keluarga besar Bapa. Kami sehingga kami menerima Tuhan, kepergian ini tidak akan selamanya Bapa. Suatu saat kami akan bersama-sama berkumpul di tempat Kau berada Bapa. Yesus berada Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan Allah, untuk segala apa yang Kau berikan buat kami, khususnya untuk keluarga besar Bapak Samsudin Siriwari Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami siap melepaskan beliau dengan hati yang ikhlas, karena kami tahu kemana beliau akan tinggal, kemana tujuan beliau berada, yaitu bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami memanjatkan pada sore menjelang malam ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita tadahkan tangan kita. Haleluya. Terima kasih Bapak. Dalam urapan arah Tuhan, urapan Bapak yang hadir untuk khususnya keluarga Bapak yang berikan kekuatan buat kami semua. Kami juga mengucap syukur Tuhan. Dalam kasih Yesus Kristus Tuhan hadir khususnya buat istri tercinta, buat anak-anak tercinta, buat menantu, buat cucu tercinta. Dan kami juga percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus yang menguatkan kami, yang memulihkan kami sepenuhnya Bapa, sehingga kami Tuhan tidak lagi sendirian, kami tidak menjadi yatim piatu, tetapi kami Tuhan dipagari, dilindunginya, dijagainya Bapa. Kami tidak pernah sendirian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan pulang meninggalkan tempat ini Tuhan, tetapi dalam berkat Allah, Roh Kudus-Mu hadir buat kami seluruhnya, undangan jemaat Allah, keluarga besar tempat ini. Kami berserahkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Buat saudara jemaat, ada sedikit pengumuman. Besok kita kembali ibadah di tempat ini untuk pelepasan ke pemakaman di Banjaran. Kita kumpul kembali jam 1 siang. Ya, buat saudara jemaat. Demikian pengumuman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam. Saya ucapkan kepada Bapak Pendeta Majelis Jemaat BBS Anugerah telah memberikan penghiburan dan penguatan bagi keluarga kami, dan setiap apa yang diucapkan oleh Bapak Pendeta tadi, saya percaya kalau Bapak sekarang mungkin di
surga, di dunia ini mungkin sudah selesai, tapi saya percaya bahwa roh Bapak sudah bersama-sama dengan Allah di surga. Dan saya pun mengucapkan terima kasih atas semua yang telah diberikan oleh Bapak kepada kami, kepada semua yang telah membesarkan. Apapun yang telah diberikan kepada kami, tetap Bapak percaya Bapak yang terbaik bagi saya di dunia ini. Nah, itu mungkin yang bisa saya ucapkan. Terima kasih. bulu bere bere suang songinan no asam kami setegol masuk ke kamar ulah aku panitia di kita lewat tubuh satu orang segitu apa bulu bere lagi bere suang songinan no asam kami setegol asal masuk ke kita. Dia mula dulu